para alim, para ustaz yang saya taati, para bapak, para ibu yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa taklim bareng. Semoga taklim kita ini satu bisa mengartikan bacaan-bacaan Fatihah yang akan kita pelajari sehingga kita bisa menata kehusuan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarin kita telah mempelajari doa iftitah. Doa iftitah kemarin kita pelajari yaitu yang pertama yang direkomendasikan oleh PP Muhammadiyah oleh Majelis Tajwid yaitu Allahumma bangkit sama wajahku wajiyah. Kemarin kita pelajari artinya dan menata hati tatkala baca. Sekarang mari kita mempelajari arti Fatihah, kemudian bagaimana menghadirkan hati. Yang pertama kita mempelajari ini perlu kecil ya. Oh dari situ gini. Oh ada. Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini dasarnya adalah sebelum kita artikan, dasarnya adalah ini. Sahih Muslim dari Anas, qala Anas telah berkata, "Sholaitu, aku telah sholat." Kata kerja tu dhamir rafa mutakarrim. Nah, kata kerja tu berarti saya, berarti telah. Nah, kata kerjanya dulu, dhamirnya terakhir itu berarti istimati, telah. Sholaitu, aku telah sholat. Maka bersama Rasulillahi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, walam asma dan aku tidak mendengarkan ahadan satu pun minhum dari beliau-beliau itu, dari mereka yang perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada ayat 1. Hadis Sunan Tirmidzi dari Ummi Salamah, Ummi Salamah telah berkata, karena Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yuqatti'u memotong qiraatahu bacaannya. Yang beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang ibu berhenti. Jadi Rasul berhenti dan baca. Apa ini? Nanti di akhir pertemuan pagi ini, karena kita mengadakan dialog dengan Allah, kita ulangi nanti dialognya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang ibu beliau berhenti. Wakana dan ada Rasul yang rohuha membacanya pendek. Maliki yaumiddin. Kalimat Syafi'i panjang. Maliki yaumiddin. Sama. Dan seterusnya, intinya pada membaca Fatihah berhenti. Habis dasarnya. Sekarang kita mempelajari artinya.
tatkala kita mempelajari ini, kalau bacanya sudah bangun saya kira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdasarkan hadis tadi, Imam Malik itu berdasarkan langsung saja sudah ketemu. Langsung saja. Surat Fatihah itu namanya ada 7. Yang pertama Fatihah, ada yang pertama namanya adalah apa? Itu Sab'ul Masani, yang ke-7, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang ini menurut Imam Malik berdasarkan hadis tadi dihitung dari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas ayat ini ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ke-7. Kemudian Imam Syafi'i diawali dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ayat ke-7 langsung seluruhnya. Sama saja. Oke, sekarang kita belajar arti dulu. Setelah itu menata kehusuan. Alhamdu, hamdu pujian. Al ini al-takrif. Al-takrif kemarin kita pelajari. Yang pertama al-takrif itu adalah ada jinsiyah, ada ahdiyah. Ini buat siapa kan dia? Ada ahdiyah, ada jinsiyah. Kalau jinsiyah itu berarti kullu itu seluruhnya. Jadi alhamdulillah semua pujian. Kalau ahdiyah itu begitu disebut ada al, itu sudah dimengerti maksudnya. Kemarin contoh Baitul rumah. Kalau al-bait berarti Ka'bah, Madinatul kota, al-Madinatul berarti Madinatul Munawwarah. Ya.
kitab buku, tapi kata diberi al-kitab berarti kitab suci. Nah, dan seterusnya itu hadiah. Tapi al ini al-jinsiyah, semua pujian. Jadi artinya adalah faedahnya lil istighraq, seluruh menyeluruh, seluruh pujian itu lillahi milik Allah Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Semua pujian itu milik Allah yang mengatur alam semesta. Alam semesta ini luas sekali. Kalau kita lihat bumi saja, bumi ini garis tengahnya, jari-jarinya itu 40.000 kilometer. Nah, selain bumi ada 8 planet yang dinamakan kumpulan 9 planet ini namanya galaksi. Galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini. Di alam semesta ini, menjadi galaksi ada 200 miliar galaksi yang namanya satu super cluster. Tuh, berapa triliun planet itu. Nah, ternyata super cluster di alam semesta ini ada 500 miliar super cluster. Wah, iya, luas ya alam semesta. Berapa triliun planet ini? Ini semuanya ngatur Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta. Mengatur yang begitu besar saja tidak merepotkan Allah, apalagi mengatur yang ada di planet bumi. Betapa indahnya Allah mengatur peredaran pengalian udara. Ada panas, ada segar, ada sejuk. Kemudian bagaimana spektakulernya Allah membuat aliran darah yang di darah itu mengandung bermacam-macam. Kemudian dan yang lain-lain, semuanya yang ngatur Allah. Oleh karena itu semua pujian itu adalah semua pujian lillahi hak Allah Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Kalau manusia dipuji itu bagaikan jarum dimasukkan lautan. Begitu diangkat air yang terangkat itu pujian untuk manusia, lautan itu pujian untuk Allah. Selesai. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Penyayang. Artinya sama-sama cinta. Ar-Rahman ini artinya adalah pengasih di dunia. Jadi pencintanya Allah ini terbatas di dunia. Kalau Ar-Rahim di akhirat. Kalau di dunia Ar-Rahman diberikan pada siapa saja, baik makhluk hidup, makhluk mati, baik manusia muslim atau yang kafir, semuanya diberi rahmat oleh Allah. Oleh karena itu orang Islam pintar bisa, orang kafir pintar bisa, orang Islam sugih bisa, orang kafir sugih bisa. Ini karena rahmatnya Allah. Nah, rahmat kenapa ini sama-sama cinta disebutkan 2 kali? Ini menunjukkan bahwa siapa yang takwa di dunia ini yang dicintai Allah dan nanti yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat. Ini yang takwa. Jangan seperti agama di sebelah. Itu hanya rahim saja, rahmat tidak ada. Oleh karena itu ajaran mereka itu tidak ada neraka yang sadis, neraka yang begitu mengerikan, tidak ada. Semuanya adalah kebaikan dan pasti masuk surga anggapannya. Karena mereka mengatakan Allah Tuhannya ini sangat mencintainya, ya, cinta yang tak terbatas. Karena kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, cinta di dunia. Nah, Allah sudah menaruh ini loh perintahnya. Nah, kereta ini akan membuat kamu enak di dunia, bahagia di akhirat, surga menunggu. Ini larangannya, kamu kalau melanggar ini, menjalankan ini, kamu akan sengsara di dunia, celaka di akhirat, neraka menunggu. Manusia beri pikiran, hak prerogatif menentukannya manusia. Bebas kamu pilih perintahnya atau larangannya. Seperti surat Al-Kahfi ayat 55 ya. Itu silakan dibuka kalau tadi malam dibaca. Anda sungguh kebenaran itu dari Allah. Anda kafir, Anda musyrik, silakan. Anda kafir, silakan. Sesungguhnya kami menyediakan lil kafirina adabun alim, siksa yang
menyakitkan. Terserah mana yang dikritik. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Penguasa yang namanya penguasa itu berhak. Yang namanya penguasa itu pasti adil. Yang namanya penguasa itu pasti akan melakukan, akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang siapa yang diberikan amanah. Yaumiddin ini bisa berarti hari pembalasan, bisa berarti yaumul jaza, hari pembalasan, bisa berarti hari agama. Ini yang terakhir kita lihat di Ibnu Katsir itu ada yaumiddin. Din itu berasal kata dain, hutang. Semua manusia ini diberikan kenikmatan yang ada di dunia. Silakan dinikmati. Allah Maha Pemberi. Semuanya diberikan kepada manusia, silakan. Tapi ingat, nanti Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Pertama kali yang ditanyakan Allah itu adalah sholatnya. Apaluma yukasabu yaumal qiyamati as-sholat. Sholat ditanyakan. Kemudian sholatmu apa? Hanya formalitas, hanya menggugurkan kewajiban saja, apa kata gerunda-gerunduk atau tradisi atau rutinitas, atau kamu sholat karena menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya nanti? Sudah. Sekarang iya karena berdua, iya karena stamil. Dulu sudah awal-awal ya. Berarti setahun yang lalu ini sudah dibaleni, tidak apa-apa ya. Asalnya ini buduka. Sudah saya siapkan kok. Bilang ya. Ketesuk. Ya, contoh kamu dan tidur. Alhamdulillah ada. Kemarin sudah belum beda. Oh ini nama-nama tadi yang seharusnya tadi saya sebutkan nama-nama apa? Nama-nama Fatihah ini Sabtul Madani 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau bicara dasarnya adalah dasarnya ini Al-Hijr ayat 87 Walaqad atainaka, dan sungguh benar-benar saya telah memberikan padamu 7 ayat yang diulang-ulang dalam Quran yang agung. Sudah ketemu ini sudah setelah berlalu itu, sekarang kita pelajari tadi sampai
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini biar cetok. Iyyaka na'budu, satu kata ini, bahasa Arab ini satu kalimat. Asalnya na'buduka. Ini na'buduka, kami kata kerja awalannya na, kata kerja fa'ilnya di depan na, berarti sekarang dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya. Na'budu, kami menyembah. Kapan menyembah? Sekarang dan seterusnya. Ini. Begitu pula ini nasta'in, kata kerja awalannya na. Kata kerja awalannya na, berarti kami sekarang dan seterusnya. Nasta'in, kami minta tolong. Nah, na'budu ini adalah kata kerja awalannya na. Kalau na ini adalah litakdim. Aslinya saja ini a'buduka. A kata kerja awalannya a berarti saya. Sekarang a'buduka, saya menyembah kau. A-nya diganti na, A-nya diganti na, itu litakdim sebagai penghormatan. Na'buduka, kami menyembah engkau. Langkahnya ini kalimat begini ini sudah sempurna. Subjek, pelaku, kata kerja, objek. Kami menyembah engkau. Kami menyembah engkau ya Allah sekarang dan seterusnya. Sudah sempurna. Ya. Ini kemudian kalau menurut bahasa Indonesia sudah sebutnya pelakunya ada, kata kerjanya ada, objeknya ada. Seumpama yang sebutnya saya makan roti, saya minum jahe, dan ini sudah sempurna. Nah, objeknya atau maf'ul ditaruh di depan sini. Nah, menjadi kana butuh. Ini faedahnya adalah lil mubalaghah. Mubalaghah itu mengkhususkan. Kan khusus padamu ya Allah, nak butuh kami menyembah. Jadi tidak pada yang lain. Jadi tak kala nanti kita sholat, kana butuh khusus padamu ya Allah kami menyembah. Berarti kami tidak akan menyembah yang lain. Sekarang dan seterusnya kami tidak akan menyembah yang lain. Dan apa saya ditambahin iya hanya double. Kalau hanya berarti yang lain minggir sudah. Iya hanya ya sudah satu itu kan khusus padamu nak butuh kami menyembah. Begitu pula yang kalimat yang kedua ini asalnya adalah nasta'inuka. Nasta'in ini asalnya kalau nasta'in kami minta tolong, kami diganti a saya. Asta'inuka, saya minta tolong kepadamu. Sempurna sudah, saya minta tolong padamu. Kapan, sekarang dan seterusnya. Diganti na, ini litakdim penghormatan. Nasta'inuka. Saya unik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ternyata hidup berminum sedikit ini nikmat sekali. Terus mau apa lagi? Moga diujuk. Coba dengar saat melujuk akan gitu. Ibu-ibu begini, itu belum so, kena saya enak sekali seperti. Nasta'inuka, kami minta tolong padamu. Nah, kemudian ini subjek, pelaku, kata kerja, objek. Objeknya taruh di depan karena saya khusus padamu kami minta tolong. Dadak no ditambah iya hanya tanpa weda. Iya hanya yang lain minggir. Khusus padamu double berarti obat ini letak ya
iya hanya ya Allah kamu khusus padamu nasta'in minta tolong. Jadi kalimat ini sebetulnya ini iya hanya kepadamu. Kalau ini kita mengatakan iya berarti orang kedua. Yang orang pertama kami na'budu. Iya berarti cedera. Iya hanya padamu ya Allah. Cedera. Ya. Nasta'in kami minta wa iya dan hanya padamu. Ya. Nasta'in kami minta tolong. Sudah ini arti. Kemudian kelihatan ya. Kemudian ihdi ya Allah selalu tunjukkan ihdina, ya Allah tunjukkan pada kami siratal jalan mustaqim yang lurus. Siratal mustaqim ini bisa berarti agama yang lurus. Agama itu peraturan yang lurus. Sebab peraturan yang tidak lurus banyak peraturan dalam kitab suci yang diganti-ganti katanya. Ini bisa berarti ya Allah selalu tunjukkan pada kami. Sebab manusia itu punya kalau itu hati. Kalau dalam kamus dibuka kolbun itu malah malik. Kolbun itu artinya malah hati ini bisa isu tempe sore beli. Wali ya, sore tempe isu beli gitu ya. Bisa malah malik. Kita minta tolong ihdi ya Allah selalu tunjukkan pada kami siratal mustaqim, jalan atau peraturan yang lurus ya. Siratal ladzina an'amta, jadi itu jalannya orang-orang an'amta telah kau berikan nikmat. Kata kerja awalnya ketemu domir rofa mutahareka. Kata kerja ketemu domir rofa mutahareka berarti telah. Kalau kata kerjanya dulu subjeknya di akhir berarti ini mati telah. An'amta yang telah kau berikan nikmat alaihi pada mereka. Sejalannya orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Ini biasanya karakternya orang Islam. Orang Islam itu ingin kebenaran, menemukan kebenaran. Ini an'amta alaihi, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Jadi kepingin benar, kamu benar itu nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa orang yang kau murkai? Kepingin tahu itu benar, tapi sorry, karena kebencian yang mendalam maka dia tidak mau. Atau kebencian historis, mereka tidak tahu kalau Tuhan itu Allah, tapi yang nyembah orang Arab tidak mau ya. Nah, kebencian historis. Sudah pernah diberikan sini ya. Saya kira setahun yang lalu masih ingat ini. Oke. Maghdubi itu orang yang engkau murkai. Sekali lagi, ini karakternya orang Israel. Tahu Tuhan itu Allah tahu Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir yang diramalkan dalam Taurat, Zabur dan Injil. Yang digadang-gadang mereka menunggu pasti lahirnya dari bangsa kami. Dadakno lahir dari bangsa Arab. Sadurunge itu wis benci, kebenciannya dari benci historis. Nabi Ibrahim nikah dengan Ibu Saroh, tidak punya anak, nikah dengan Hajar, punya anak, cemburu berat sampai diusir ke Mekah. Hajar ya,
ini kemudian beranak pinak dari bangsa Arab, Sarah kemudian mengandung punya anak beranak pinak bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel sangat benci pada bangsa Arab. Nah, dan dikatakan Nabi terakhir lahir dari bangsa Israel, kok dari Arab, wis benci, tetapi kalau tambah benci. Ingat, kebencian itu adalah menghilangkan kedewasaan. Kebencian itu bisa melahirkan kekanak-kanakan. Singkat cerita, kebencian itu manusia tidak bisa berpikir objektif. Ini kebencian. Kalau kita sudah benci seorang, apapun yang dilakukan tidak baik, kita tidak bisa objektif menerima kebenaran. Apapun yang dilakukan ini, sifat kita yang kanak-kanakan, walaupun kita ditertawakan orang, kita yang membuli mereka. Ya, inilah yang diterapkan orang-orang kafir di dunia mulai dia diceritakan dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Quran hingga saat ini. Kalau kita aktif di medsos-medsos itu, di dunia internasional global itu ingin memarginalkan umat Islam. Kalau citra Islam jauh cukup dan tersebar di dunia ini. Ya. Kalau umat Islam itu jelek, cukup dimuat, dan yang menjelekkan tidak diapa-apakan. Tapi kalau orang lain, orang Islam menjelekkan sedikit orang lain, kemudian dia itu pasti dibully secara cepat dan pasti segera diproses di dunia ini, pasti segera ada tindakan. Lu itu wis biye oleh biye ya. Dan para nabi dan rasul itu tidak ada yang dianak-maskan oleh penguasa saat itu, pasti didolimi ya. Nah itu. Nah, ini Al-Dubi, mereka sebenarnya tahu kebenaran, tapi dia sorry, dari situ dia karena kebencian yang tidak mau menerima. Itu Al-Dubi. Ini karakter Yahudi, karakter orang Islam. Walau dolim, dan bukan orang sesat. Siapa orang sesat? Orang sesat itu dia ingin kebenaran, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Kepinginnya benar, tapi nggak benar. Aku ingin nang Kota Malang. Oh, nang Kota Malang. Di sini turun belok kanan sampai di Kota Malang. Pusatnya Kota Malang mana? Balai kota. Ya di sana sama. Oh, bukan itu. Kreativitas lah sini. Ya terus itu loh. Loh, kata belakang, iya. Serempet, udah lagi. Loh, balik apa? Loh, kok nonton? Nah, tersesat. Dia kepingin benar, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Ini karakter orang Nasrani. Di Ibnu Katsir disebutkan begitu. Karakter Muslim yang di karakter orang Nasrani. Sudah arti sudah. Sekarang kita menata kehusuan. Tatkala kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, ini kita hendaknya memakai kalam insaiyah. Kalam insaiyah itu sudah. Kalam insaiyah itu yang tumbuh dari hati. Jangan kalam khobariyah. Khobariyah itu pokoknya maca khobar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Bos kok maca? Soalnya rukun, salatnya cek sah. Jadi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Seharusnya insaiyah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua pujian itu hak Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Hatinya dihadirkan. Masya Allah, itu spektakulernya Allah mengatur alam, sehingga saya banyak mendapatkan nikmat. Nikmatnya banyak sekali. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hatinya dihadirkan. Dulu seperti saya contohkan, tatkala bilang alhamdulillah, itu kalau bisa seperti tukang. Tukang itu sedino bayarannya 100, ada yang 100 selawe. Nah, terus Pak Tukang apa? Data-data beliau nggih, sama pekerjaannya kok bagus nggih, kok data-data beliau. Kula angsal rezeki hari ini sampai seminggu yang akan datang. Jenengan per hari kula bayar 500. Segitu Pak. Kita mau mudik kita apa pengen dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang khobariyah atau yang saya. Nah, sholat itu kalau baca alhamdulillah itu seperti itu insya-Allah. Jangan khobariyah, jangan hanya alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang tersisa di hati? Dada. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, banyak sekali nikmat yang saya terima hari ini dan yang kemarin-kemarin. Diberikan nikmat sehat, diberikan bisa makan, diberikan uang, diberikan sepeda motor, sudah ada rumah. Alhamdulillah, matur ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dihadirkan hatinya. Ini insya Allah akan tumbuh khusyuk. Tapi lain dari Qobariyah. Qobariyah biasanya di bibir saja. Jadi formatif, verbalis di bibir saja, tidak di hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kecenderungannya sholat itu kepincu apa cepet damai. Otomatis pikirannya ada Allah, pikirannya sudah diprogram banyak kan. Mari kita masak, mari kita masak ini, waktu itu mari kita makan, mari kita bergaya tentang tubuhnya bagian ini. Akhirnya sholatnya mesti tidak mari cepet-cepet. Akhirnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya begitu. Tidak dibakas karena apa? Dampak daripada yang kita ucapkan itu khobariyah, hanya kalimat kabar saja. Seharusnya insya'iyah yang tumbuh dari hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sopo tenang-tenang nikmat. Nah, sholat yang demikian itu sholat yang tanpa irfaqsyah wal munkar, bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau khobariyah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu lari. Sholat yang lupa. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi orang yang dalam sholatnya lupa. Kita catatkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Al ini berarti Al-Tahrim ditahdiyah berarti Allah, Al-Tahrim berarti Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sangat mencintai kita. Kita terima kasih Ar-Rahmanir Rahim. Betapa cintanya Allah pada kami. Allah Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Semua yang ada di alam semesta ini diberikan pada manusia. Terserah akan pikiran kita, mampukah kita meraih seluruhnya. Itu terserah kekuatan pikiran kita. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa di hari akhir. Ada yang din itu dainun, ada din itu agama, ada din jaza. Sekarang kita bahas dainun aja. Kita sekarang diberi silahkan menikmati apa yang ada di alam semesta ini. Nanti kamu akan saya tanya. Nah,
nanti kamu harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Kita dimintai pertanggungjawaban puisi saja, bingung. Kita dimintai pertanggungjawaban KPK, kira-kira koruptor. Wadius itu kita dimintai pertanggungjawaban yang mempunyai alam semesta yang telah diberikan pada kita, dipinjamkan pada kita. Apakah kita tidak tergetar hati kita baca Nabi Yaumiddin, raja di hari pembalasan? Semua yang saya lakukan pasti ditanyakan dan saya diminta pertanggungjawaban. Apakah mampu saya minta pertanggungjawaban? Hatinya dihadirkan Nabi Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusus padamu ya Allah na'budu, kami menyembah, saya tidak akan menyembah yang lain-lain. Wa iyyaka, dan hanya khusus padamu nasta'in, kami minta tolong ya Allah. Tapi kebanyakan kita itu berkhianat kepada Allah. Contoh kita mempunyai istriku apa? Hanya padamu aku mencintai, dan hanya padamu saya mendampingi. Dan ada rumput tetangga yang lebih hijau. Kira-kira sang suami ini mengkhianati istrinya enggak ini kan? Tapi saudara, seandainya kamu jadi pentol bakso, aku jadi mangkoknya. Badai. Seandainya kau jadi ayam, aku jadi misonya. Loh, kok miso mas? Aku jaga. Oh iya. Wah gini. Dan rumput tetangga lebih hijau. Nah, itu berarti pengkhianatan. Iyyaka, hanya khusus pada kami menyembah ya Allah. Dadakno. Ya. Wa iyyaka, dan hanya khusus pada kami minta tolong. Dadakno minta tolong pada yang lain. Saya percaya pada benda-benda keramat, masih percaya kepada orang-orang pintar, dianggap dia mempunyai kekuatan spektakuler atau spiritual dan seterusnya. Ini pengkhianatan terhadap pernyataan kita. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selalu tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Hati saya ini manusia itu malah-malih. Kadang ada sifat sudon, kadang ada, apalagi sudah pada manusia, apalagi sudah pada Allah. Allah yang adil kan, Allah yang enggak rendah. Ya Allah, itu selalu tunjukkan pada saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Saya ingin benar ya Allah, temukan kebenaran dalam hati. Saya ingin bagus, temukan kebagusan ya Allah. Saya ingin enak, temukan keenakan ya Allah. Saya ingin bahagia, temukan kebahagiaan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini karakter orang Islam, ingin bahagia, menemukan kebahagiaan. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah. Bukan seperti orang-orang kafir ya Allah, bukan Israel, yaitu yang Engkau murkai. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau sebab dia memarjinalkan umat Islam ya Allah. Bukan jalan itu, waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Nah, orang yang sesat itu ingin kebenaran, tidak menemukan kebenaran. Sekarang sebagai penutup, kita baca Fatihah ini sebetulnya kita baca dialog dengan Allah. Nah, tatkala kita bicara ada hadis qudsi, ya, sudah saya bacakan ya. Hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi Muhammad, tapi intinya dari Allah, isinya itu dari Allah. Itu dinamakan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi bunyinya qasamtus sholata ala isnaini. Aku membagi sholat itu dua bagian. Ismun li, satu bagian untukku, wa ismun li abdi, dan satu bagian untuk hambaku. Wa ilqala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab hammadani abdi. Oh hambaku telah memuji aku, hambaku telah memuji aku.
ini untuk Allah. Ismun li, satu bagian untukku. Wa ismun li abdi, satu bagian untuk hambaku. Tatkala hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, hada baini, ini antaraku, wa baina abdi, dan antara hambaku, wali abdi, dan hak untuk hambaku ala ma yasha, terserah apa yang dia kehendaki. Oleh karena itu, tatkala baca ayat ini, ucapu ini kurang titiknya ya, yasha. Oke, tatkala baca ini mati-mati. Oleh karena itu, kalau kita punya hajat pada Allah, pas pojok ini minta kepada Allah, iya karena aku dua, iya karena nasta'in, khusus pada ya Allah. Berarti Allah ini dekat. Saya orang pertama, engkau ya Allah, engkau orang kedua, dekat. Bukan mengatakan iyahu, hanya padanya saya menyembah dan hanya padanya kami minta tolong. Bukan. Iyahu kalau itu orang ketiga, agak jauh. Fatihah ini Allah menyebut namanya dalam Fatihah itu 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, 5 kali ya. Sudah ini intinas. Oleh karena itu silakan dungo pas itu. Kalau sholat sendiri pelan-pelan ya. Siratal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang telah Kau berikan nikmat pada mereka, bukan jalannya orang yang Kau berkahi pada mereka, dan bukan jalannya orang yang sesat. Sekarang menata kekhusyuan. Tatkala kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamadani abdi, hambaku muliakan engkau, hambaku ujian. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab, madani alayya abdi, hambaku melemah. Maliki yaumiddin, hambaku muliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan antara hambaku. Untuk hambaku terserah apa yang dia minta, diajari oleh Allah. Tatkala itu kesempatan, masa ada tidak kita pergunakan. Dan seterusnya, terakhir wala dolin, dan untuk hambaku terserah apa yang dia minta. Tatkala dia ini, makanya tatkala setelah ini bernafas satu nafas baru bilang amin ya. Jangan dolin disambung amin, jangan. Satu nafas. Ada hadis mengatakan siapa yang bilang amin satu nafas pasti aminnya bareng imam. Siapa yang baca amin bareng imam, aminnya bareng para malaikat. Jadi orang tatkala sholat baca Fatihah dirungok oleh para malaikat. Nah, kita ngomong sholat khobariyah, isi-isi ya kan, isi-isi malaikat. Tapi kalau insya-Allah malaikat tempat pas muni dolin satu nafas amin, malaikat muni bareng amin. Sapa muni amin bareng malaikat, saat itulah saat mustajab doa, saat dikabulkannya doa. Ini oleh karena itu tidak pantas kalau kita sholat dan menghadirkan dari hemat. Kita hanya khobari aja. Apa khobarnya? Ya kalau kalimat-kalimat khobar saja. Nek gugurno kewajiban no enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu seperti di awal pelajaran tadi, bahwa Nabi kalau baca Fatihah di sholat itu dipotong-potong. Tadi ya, yang awal tadi alhamdulillah tsumma yaqimu, dan Nabi berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Nabi berhenti. Maliki yaumiddin, Nabi berhenti. Hadis yang awal kita baca tadi. Ini apa? Baca. Sekali lagi mari kita latihan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah saya terima. Saya nikmat ini, nikmat ini. Rasakan dalam hati, hadirkan dalam memori. Ya Allah, betapa nikmatnya. Matur nuwun ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Kau mencintai saya. Terima kasih ya Allah. Maliki yaumiddin. Ya Allah, apa yang saya terima, apa yang saya manfaatkan ini, nanti saya akan Kau minta pertanggungjawaban. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Semakin banyak hartanya, semakin lama ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru ini minta. Tadi pendekatan. Ini minta. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami minta tolong. Ya Allah, tolonglah jadikan anak saya anak yang soleh dan sukses ya Allah. Pun macam-macam tuh kalau niku mawon Mas hebat nggih. Ya Allah, jadikan putri saya anak yang solihah dan sukses ya Allah. Pun enak dunia akhirat nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, saya selalu tunjukkan pada jalan yang lurus, pada yaitu jalannya orang yang telah Kau berikan nikmat. Kepingin benar, namun benar, kepingin enak, namun enak, kepingin bahagia, namun bahagia ya Allah. Insya jangan Kau bahagia. Siratal ghairil maghdubi, bukan jalannya yang orang Kau murkai ya Allah. Mereka itu hanya karena kebencian, mereka tidak bisa berpikir objektif, tidak bisa dewasa, mereka kekanak-kanakan. Jangan diberikan itu pada saya ya Allah. Jangan sampai saya kekanak-kanakan. Jangan sampai saya itu tidak bisa berpikir objektif. Jangan sampai saya itu tidak dewasa ya Allah. Ini ghairil maghdubi. Kan kadang-kadang kita pada tetangga atau apalagi saudara, kemana yang hari rebutan warisan atau tonggo yang rebutan batas tanah, ada kemudian tidak bisa berpikir objektif tidak. Masalah ini tidak bahas daging ya. Ini maghdubi. Jangan seperti ini ya Allah. Waladhdallin. Jangan sampai saya jadi orang sesat. Saya ingin bahagia, jadikan orang bahagia ya Allah. Jangan sampai kebahagiaan saya itu lewat jalan-jalan setan. Saya kepingin enak ya Allah, jadikan saya enak. Jangan sampai saya itu tersesat oleh jalan-jalan setan. Dihayati. Niki bisa dipraktekkan antara sholat sendiri, sholat sunnah. Insya Allah diawali ini wakil sholat suruh nyoba diterapkan ini pun dari kali lewat terima mungkin kebutuhan atau kiwo diawali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gentar hati saya tidak bertanggung jawab ya Allah. Dan seterusnya. Selesai sudah satu bahasa tentang pembacaan Fatihah dengan memakai kalam insya'iyah, bukan kalam khobariyah. Kalau khobariyah hanya apa itu? Hanya menggugurkan kewajiban saja. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah. Ya. Wonten yang dibahas nggih. Nggih, monggo Pak Jabari. Saking fakir. Itu ghairil maghdubi alaihim. Nafas. Waladhdallin. Tadi ada jedanya itu. Saya pernah menegur, saya nggak mau. Kan itu ada pemutusan waladhdallin. Gimana? Ini ku sing tahu Ustaz Rozak ini tentang bacaan ini.
Tapi sedikit pengetahuan, kita baca itu kalau memakai sakta, namanya sakta ketika itu boleh bagi orang yang baru belajar. Tapi kalau sudah ingin yang muluk afdol ya, nah ini tidak mempunyai darah, tidak sakta. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada sakitnya. Ada sakit ya. Nah, yang bagus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai sakit. Begitu pula yang tanyakan tadi, ghairil maghdubi ini tidak pakai sakta. Kalau sakta cenderung ke kolkola kalian maghdubi malah kolkola, padahal itu bukan kolkola. Ghairil anak as belajar ghairil maghdubi malah kolkola ya, malah roba arti banyak yang roba arti. Contoh A'udhu, kita kan banyak baca ini A'udhu. Nah, artinya sudah lain. Kalau A'udhu, ya Allah saya minta perlindungan. Baik, A'udhu, ya Allah saya akan kembali pada Allah. Jauh nih. A'udhu billah, saya ya Allah saya akan kembali ke Allah. Tapi a'udzu billah, saya minta perlindungan ya Allah. Baik kan ya? Nah itu dampak dari sakta. Bisa berubah arti. Tapi bagi orang yang baru belajar tak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau yang lain itu tadi, makanya kita disunahkan banyak kajian-kajian ini. Gunung itu terjadi bukan langsung bulat, tapi sedikit demi sedikit. Begitu pula matahari tadi ya, matahari hurufnya, sifat-sifat hurufnya dipasang kalau tidak terjadi sakta. Tol, ya, apa terjadi sakta? Jadi lurus tol satu harokat pastinya. Tol ini 3 kali, pastinya satu harokat. Doli, jangan dol, dan le-nya itu tawalud itu berarti tawalud itu kalau bukan kamu artinya mana? Ada mana le, doli, ada le-nya ya. Aku tadi yang lebih tahu Ustaz bahasa di rumahnya buka tajwid ada Ustaz bisa. Buat teman-teman lain, oke, ini dia si jari-jari hari ini sampai di sini kita ketemu insya Allah hari Jumat lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.